Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mabarak amma ba'd. Ini di PDM Kota ini juga sedang ada angkringan tentang fikih korupsi juga ini. Di fikih anti korupsi apa fikih korupsi? Pak Arif Nur Hartanto. Ya, Mas Arif yang bicara. Saya tadi lupa kalau saya wajib. Saya mau bicara tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan Islam kita ini. Saya awali dari cerita yang sedih-sedih dulu aja lah Pak. Menurut catatan UNDP itu kondisi negara-negara Muslim itu kaitannya dengan ahlinya memang tidak begitu menggembirakan dibandingkan. Kalau negara yang paling banyak ahlinya itu ternyata memang negara Israel yang agamanya Yahudi. Setiap 1 juta orang ahlinya itu 13.000. Itu Israel. Eropa yang Kristen, yang di situ ada Kristen dan Katolik, itu masih di bawahnya, ada 6.500. Makanya perang melawan Yahudi itu sulit untuk bisa menang karena mereka memang ahlinya cukup banyak. Jepang meskipun agamanya Shinto gendeng itu ya, Wira Sableng juga gendeng itu ternyata hampir sama dengan Eropa. Rusia Ortodok 5.000, India yang agamanya Hindu itu 1.300, Mesir ini mulai yang Muslim 307, Indonesia 74. Jadi dengan Yahudi ada selisih 12.900 berapa itu? 26. Ya nggak terlalu banyak sebenarnya Pak. Yang agak telak gitu aja lah gitu. Makanya arah-arah media itu ya menyudutkan kita dan kita tidak berdaya karena memang kita kalah dalam banyak hal. Ada pertanyaan, apa yang masih dapat membuat kita bangga dengan Islam? Kita awali dengan pertanyaan di sini. Apa jawaban kita seandainya ada orang yang bertanya kepada kita pertama, sudah berapa lama kita menjadi Muslim? Apa dari lahir, apa belum lahir sudah Muslim gitu ya? Terus kita ini mau sampai kapan menjadi Muslim itu? Jangan-jangan setelah dapat informasi macam-macam terus jenuh gitu loh. Terus ingin migrasi. Kalau kita ingin berislam sampai akhir hayat, kenapa kita ingin Muslim sampai akhir hayat? Ini juga perlu ada jawaban. Adakah sesuatu yang kita banggakan dari Islam dibanding agama lain sehingga ingin tetap Islam sampai akhir hayat? Dan nanti ceritanya begitu. Ya mudah-mudahan nanti jawabannya bisa memberikan pencerahan. Sebenarnya ini saya kira dibalik ini dulu. Ya ini pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang biasanya di kalangan kampus itu menjadi bahan diskusi gitu. Menjadi bahan pertanyaan-pertanyaan. Jadi maksud saya bukan sekedar jawaban, tetapi nanti setelah itu apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita laksanakan. Kalau kita lihat konsep ketuhanan kita sangat jelas. Tadi Mas Asep sudah sampaikan konsep tentang Tuhan itu dalam surat Al-Ikhlas itu sudah sangat jelas. Terus ada orang yang mengatakan kalau kita mau ikhlas belajarlah dari surat Al-Ikhlas itu. Jadi nama sering disebut dengan surat Al-Ikhlas tapi tidak ada qul huwallahu ikhlas itu enggak ada. Nama ikhlas tidak masuk di situ. Kita langsung masuk pada materi tentang apa yang menjadi
kebanggaan kita sebagai seorang muslim, ya, agama Islam di dalam sejarah, kalau ini mudah-mudahan sesuai dengan penjelasan di majelis tarjih, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia dunia akhirat. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kita kalau mengatakan tentang Islam atau secara umum, Islam adalah agama Allah atau dinullah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara khusus Islam adalah nama diri dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mata rantai terakhir dari mata rantai dinullah. Atau dengan kata lain, Islam secara khusus adalah dinullah yang telah disempurnakan dan dinyatakan sebagai agama yang diridhoinya untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Kita lihat bahwa menurut ajaran agama kita, bahwa seluruh Rasul itu adalah mengajarkan Islam. Nabi Ibrahim yang hidup tahun 1800 sebelum Masehi, kita percaya saja ya, tapi daripada membuktikan ya sulit gitu. Kita harus lorong waktu ke sana gitu ya. Kemudian Ismail dan Yakub diutus dengan membawa Islam juga. Demikian juga the Moses ya, the Moses, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dengan membawa Islam juga. Kemudian Yesus Kristus gitu ya. Yesus Kristus, Isa yang menurut mereka Yesus Kristus. Sekarang ini radio-radio swasta di Jogja itu mimbar agama gereja itu banyak. Makanya saya biasanya di kendaraan jadi sering nyetel juga Mas Asep. Maksud saya supaya saya ngerti, terus terang aja mereka kalau pendekatan psikologisnya bagus itu. Cara menyampaikan, jadi nggak usah bicara isi apa benar salahnya agama, tapi kalau dilihat dari pendekatan secara psikologisnya bagus itu. Itu kalau tidak hati-hati nanti bisa membuai kita gitu ya. Dan saya sekarang memang sering nyetel itu. Apa pesan-pesan mereka? Ya sangat, ya mungkin kalau saya mengatakan agama humanistik gitu, agama yang menjaga aspek-aspek kemanusiaan itu, yang diutus dengan bahasa kasih. Ada orang yang menulis ada 3 alasan kenapa hampir semua syariat samawi diturunkan di Timur Tengah, tidak di Patang Puluhan gitu ya. Ya, jadi yang pertama katanya karena memang letak geografisnya yang sangat strategis untuk bisnis gitu ya. Dan juga untuk aspek-aspek yang lain. Alasan yang kedua, tabiat masyarakat sana itu seperti bahan baku yang mudah diolah. Kalau mau Islam ya Islam beneran, kafir ya kafir beneran gitu ya. Tidak seperti di Patang Puluhan gitu loh maksud saya. Di sini kan keluarga Pancasila itu ya yang merata lah gitu ya, agama dibagi, seluruh anggotanya berbagi gitu lah, itu bisa terjadi di masyarakat. Nah karena masyarakatnya yang seperti itu sehingga memerlukan petunjuk dari Al-Khaliq gitu, membutuhkan petunjuk dari yang maha menciptakan itu. Ya mungkin banyak lah ya alasan-alasan lain yang bisa kita angkat, tetapi setidak-tidaknya itu. Ini sekedar mengulang saja, ajaran Islam diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita gampangnya mengatakan ya 23 gitu ya. Yang dibagi menjadi periode Makkiyah 13 tahun, Madaniyah 10 tahun. Nah, apa hubungan antara agama Islam dengan agama-agama Samawi yang sebelumnya? Yang pertama, ta'kid, menegaskan kembali ajaran yang pernah dibawa oleh Rasul sebelumnya tanpa perubahan atau perbedaan sama sekali sedikit pun. Nah biasanya ta'kid ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan aqaidah itu, masalah akidah, masalah keyakinan.
Jadi semua agama langit itu mengajarkan tentang konsep tauhid. Dan itu tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser siapapun rasulnya itu. Dan biasanya memang rasul diutus setelah terjadi penyimpangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah itu. Makanya Al-Quran diturunkan untuk menegaskan kembali bahwa semua agama langit adalah membicarakan tentang konsep tauhid yang sesungguhnya. Yang kedua, hubungannya hubungan tabdil, artinya menggantikan atau membatalkan syariat yang pernah dibawa oleh para rasul yang sebelumnya. Yang ketiga, yang namanya tatmim, menyempurnakan syariat yang terdahulu, itu adalah dibacakan pada waktu Haji Wada, itu surat Al-Maidah ayat 3 itu. Nah, yang nanti agak banyak menjadi pembicaraan mungkin yang keempat ini, tausik, meluaskan jangkauan dakwah yang pernah dilakukan oleh para rasul terdahulu, Muhammad untuk seluruh umat manusia, sedangkan rasul-rasul yang sebelumnya hanya untuk kaum tertentu saja. Ini ajarannya qat'i, tetapi di masyarakat kemudian muncul banyak perdebatan. Bagaimana ketika mereka juga merasa bahwa ajaran mereka juga bersifat universal, artinya juga berlaku pada situasi sekarang. Dan orang yang ngeyel seperti itu menjelaskannya juga lebih ilmiah, ya, atau sama-sama ilmiah gitu. Ini ajarannya qat'i, tetapi di masyarakat kemudian muncul banyak perdebatan. Bagaimana ketika mereka juga merasa bahwa ajaran mereka juga bersifat universal, artinya juga berlaku pada situasi sekarang. Dan orang yang ngeyel seperti itu menjelaskannya juga lebih ilmiah, ya, atau sama-sama ilmiah gitu. Kita menjelaskan bahwa agama itu memang benar pada waktunya, itu keyakinan kita, tapi mereka juga merasa bahwa sekarang pun masih menjadi panutan, panduan yang bisa dan secara kenyataan kuantitas mereka justru lebih berlipat-lipat dari kita. Jadi ini juga doktrin Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 47 ini juga sering menjadi persoalan itu tadi, bahwa Al-Quran tegas mengatakan agama-agama yang lain memang benar pada waktu itu, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi, tetapi mereka tetap menyempurnakan ajarannya agama itu, kemudian berkembang sampai sekarang dan seterusnya. Dan saya kira dari persoalan nomor 4 inilah kemudian muncul konsep-konsep bagaimana kalau ada 3 agama 1 Tuhan gitu ya. Agama-agama besar itu Yahudi, Nasrani sama Islam Tuhannya 1, 3 agama 1 Tuhan. Menjadi pluralisme. Dan sekarang juga cukup gencar disosialisasikan oleh kementeriannya Pak Asep, itu Kementerian Agama. Nah, sekarang kita lihat apa ciri-ciri agama Islam yang kita anut ini. Yang pertama dikatakan bahwa Islam adalah agama Allah, artinya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa wahyu langsung yaitu Al-Quran, maupun yang tidak langsung yaitu sunnah nabawiyah. Biasanya kalau di dalam sosiologi agama itu kan ada pembagian agama-agama samawi, ada agama arti gitu ya. Ada agama langit, ada agama bumi gitu. Agama langit adalah agama yang diyakini bahwa sumbernya adalah dari Sang Pencipta, sedangkan agama ardi, agama bumi adalah agama yang dihasilkan dari hasil perenungan manusia yang melihat ketimpangan dan sebagainya, kemudian dia membuat, ya mungkin hampir sama dengan ahli filsafat barangkali. Terus yang kedua, bahwa agama Islam adalah mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
doktrin ini kemudian menjadi agak perdebatannya panjang setelah orang mengatakan terjadi sekularisasi agama gitu. Dan sekularisasi itu yang paling mudah, yang paling cepat muncul adalah sekularisasi dalam bidang politik gitu. Dan sekularisasi itu yang paling mudah, yang paling cepat muncul adalah sekularisasi dalam bidang politik gitu. Dulu ada apa? Islam yes, partai Islam no. Ya. Tapi menjelang meninggal Cak Nur agak tobat sedikit gitu. Islam yes, partai Islam why not gitu katanya gitu. Menjelang meninggal tapi sudah terlambat. Sudah mendekati bagus sedikit. Dan terbukti kalau politik itu lebih cepat. Dulu kita tahun 84 itu ada paket undang-undang politik ya, undang-undang parpol dan keormasan. Ketika parpol cepat aja selesai, tapi ketika ormas dan jadi macam-macam gitu. PI membubarkan diri, membekukan diri, ya ini pecah jadi dua dan seterusnya. Ya, 85 ya, undang-undang. Sosialisasinya 84, undang-undangnya 85. Ormas dan parpol ya. Yang ketiga, Islam kita adalah berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Hanya tadi di kultum saya yang di TVRI tadi saya sampaikan, tetapi kan tidak ada jaminan apakah ajaran Islam itu masih tetap di rumah tangga kita sampai akhir zaman ini, jadi persoalan itu. Kalau kita nanti berantem terus lama-lama nanti pertanyaan-pertanyaan yang awal tadi muncul mungkin akan menjadi keresahan juga. Yang keempat, bahwa agama kita adalah agama yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Biasanya orang menggambarkan seperti perusahaan mobil atau perusahaan motor membuat hasil industrinya diikuti dengan dikirimkannya buku petunjuk atau buku pintar itu. Nah, sehingga manusia itu laksana produknya, kemudian Al-Quran atau Islam itu adalah menjadi buku pintarnya. Bagaimana cara hidup yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang menciptakan kita. Kalau Bapak Ibu beli Mio baru dari tempatnya beli langsung boncengan bertiga ya jalan. Tapi langsung turun mesin. Ya orang kalau tidak berpegang pada kitab suci ya urip ning wong Jawa lekono ya mengurip-urip Pak. Sekedar hidup itu. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang tidak berislam menurut keyakinan kita, dia keluar dari fitrahnya. Memang di dalam dunia ilmiah itu misalnya teori-teori psikologi itu kan ada yang mengatakan ya macam-macam lah, ada nativisme, ada empirisme. Tapi itu ada yang jelas banyak bertentangan dengan konsep ini. Terus yang kelima, bahwa Islam agama kita ini adalah agama yang menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya. Cuma dulu tahun berapa banyak perdebatan tentang Mu'tazilah itu ya. Karena begitu, ya kalau saya kira kalau bahasanya Pak Asep Mu'tazilah, tapi kalau bahasa saya di sekolah itu ya adalah apa? Rasionalisme. Filsafat rasionalisme yang mendahulukan rasio daripada kebenaran agama. Cuman persoalannya ketika kita menata kehidupan sosial, teori-teori yang berkembang belakangan itu kan teori-teori rasionalisme itu. Meskipun kita mendiskusikan tentang masyarakat madani yang sering diplesetkan masyarakat medeni itu kan apa istilah? Tadinya kan ada konsep aslinya civil society gitu ya, masyarakat. Nah itu oleh supaya kelihatan agak Islami jadilah masyarakat madani. Dan ini selalu diperbandingkan dengan periode Nabi di Madinah dulu. Padahal sangat berbeda. Kalau zaman Nabi dulu kan masyarakatnya plural, tetapi kalau ada persoalan kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Itu periode Madinah itu. Ya. Tapi kalau yang masyarakat madani sekarang kalau ada persoalan ya dikembalikan kepada
apa kata mereka itu? Tidak berdasarkan kitab suci, sangat berbeda memang. Itu namanya masyarakat medeni, itu civil society. Terus yang keenam, nah Islam sebagai rahmatan lil alamin ini sering menjadi apa? Sekarang itu menjadi sumber Islam Nusantara gitu ya. Islam Nusantara telah menerjemahkan surat Al-Anbiya 107 ini secara penafsiran mereka. Tapi lumayan, kalau di UIN sendiri sekarang kalau penelitian baik Islam Nusantara maupun Islam berkemajuan itu, tapi ini karena yang menggagas di UIN sendiri, tapi kalau dari Jakarta enggak, di Jakarta itu hanya Islam Nusantara saja gitu. Dana, tapi kalau di UIN yang meneliti tentang Islam berkemajuan juga disiapkan dana gitu. Dan kemarin sudah berhasil mengadakan seminar tentang Islam Nusantara yang berkemajuan. Ya ini equilibrium atau keseimbangan hidup di dalam perspektif Al-Quran biasanya yang diambil adalah Al-Qasas 77 itu. Berorientasi ke masa depan tanpa melupakan apa yang ada sekarang ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Agama yang berorientasi kepada masa depan yang jauh yaitu akhir. Karena kalau manusia modern ini kan karena sudah kena penyakit miopis itu rabun jauh, tidak bisa melihat kehidupan pasca kematian. Makanya kalau bicara tentang masa depan itu ya paling sampai umur berapa gitu. Tidak sampai kepada masa depan yang yaitu akhirat itu. Kemudian ada al-jaza, janji bagi yang melaksanakan perintah Allah, surga bagi yang beriman dan neraka bagi yang kufur. Basiran wa nadhiran ini berimbang. Tapi karena kita terlalu banyak terpengaruh dengan teori psikologi humanistik, sehingga kita selalu supaya diorientasikan tausiah itu yang selalu menggembirakan juga. Jangan ngancem-ngancem orang itu, nanti tidak bisa berkembang kira-kira. Nanti kreativitasnya menjadi terganggu gara-gara terlalu banyak ancaman gitu. Tidak bisa berapresiasi. Yang kesembilan, Islam agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berkepribadian, yang mempunyai harga diri, bebas bertanggung jawab atas perilakunya. Manusia adalah makhluk mulia dan sesuai dengan kemuliaannya itu diberikan fungsi pula sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, untuk tugas ini manusia diberi potensi dan kemampuan akal dan jiwa atau nurani untuk mempertinggi martabatnya sebagai makhluk yang mulia. Nah, yang berikutnya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jadi dari beberapa pertanyaan itu, apa yang masih menjadi kebanggaan kita sebagai seorang muslim? Setidak-tidaknya ada 5 atau 6 yang perlu. Yang pertama, nama Islam itu sendiri adalah sebagai sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi seorang muslim. Terus kalau kita derivat, kita perkecil menjadi persyarikatan kita, ya ini kaitannya dengan tadi Mas Asep juga cita-cita tentang amal usaha di persyarikatan ini. Kan banyak orang yang memimpin Aum ini merasa bisa hebat karena dia gitu. Padahal dia bisa hebat karena pakai nama Muhammadiyah itu sebenarnya. Coba kalau dia pakai nama sendiri, misalnya SMA Al-Asep, itu ya peminatnya tidak banyak lah, tapi kalau Ya banyak masih banyak. Al-Hamim lah itu yang sedikit. Tapi tidak sebanyak pakai Muhammadiyah maksud saya. Nah ini penataan-penataan itu juga sedang kita coba lah ya. Yang pertama nama Islam, yang kedua
tadi yang konsep tentang ketuhanan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita mau berbicara tentang perbandingan agama, saya dulu ingat betul Allah yarham Bapak Ahmad Azhar Bashir itu pernah sampaikan, kalau Fakultas Usuluddin jurusan perbandingan agama tidak sampai kepada konklusi atau kesimpulan bahwa hanya Islam itulah satu-satunya agama yang benar, maka jurusan perbandingan agama bubarkan saja. Itu saya ingat betul tuh dulu Pak Ahmad Azhar Bashir itu begitu kerasnya kalau menyampaikan. Kalau sekedar banding-bandingkan apa-apa udah enggak ada. Tapi bisa nggak sampai kepada kesimpulan bahwa itu Islam itulah satu-satunya ad-din, satu-satunya agama yang benar. Jadi kalau kita mau berbicara tentang perbandingan agama, ya konsep yang pertama yang menjadi tolak perbandingan itu ya tadi, apa konsep agama itu tentang Tuhan? Tuhan itu siapa menurut agama itu? Terus apa pandangan agama itu tentang manusia ini siapa? Yang ketiga, apa kata agama itu tentang alam? Setidak-tidaknya 3 persoalan itu yang untuk memperbandingkan. Jangan memperbandingkan di dalam masalah-masalah ibadah-ibadah mahdhah itu, nanti bisa berantem juga. Terus yang ketiga, kebanggaan seorang muslim adalah kitab suci Al-Quran yang masih dijamin keasliannya, kemurnian. Jadi yang jamin itu ya yang mencipta, yang membuat Al-Quran itu. Berapa kali percetakan Al-Quran itu mencoba untuk menyelewengkan, itu selalu diketemukan, selalu sekecil apapun itu ya. Itu hebatnya umat Islam ini. Terus yang keempat, ya pribadi Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW, yang sudah mendapatkan pengakuan dari manapun bahwa pribadinya memang pribadi yang sempurna. Tentang berbagai upaya untuk mendeskreditkan pribadi Rasul, itu saya kira kepentingan sesaat gitulah ya. Itu mungkin yang harusnya tujuan pendidikan mengarahkan kepada pribadi yang insan kamil menjadi instan kamil itu loh, itu mungkin. Ya, instan kamil. Sangat hedonistik. Dan yang kelima adalah kualitas mereka yang kembali kepada Islam itu. Artinya orang-orang yang melakukan kajian yang mendalam tentang berbagai keyakinan dan akhirnya dia sampai kepada kesimpulan, dan kesimpulan dia kembali kepada Islam biasanya bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi karena faktor kebenaran ad-din yang diyakini itu. Makanya biasanya kalau ada pensyahadatan kan selalu ditanya ya Mas, apakah ada paksaan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi lama-lama ya menjadi formalis juga, gitu, formalitas saja. Tidak ada paksaan, tidak gitu. Meskipun hatinya jenis rodo kabotan gitu ya. Tapi persoalannya kan kalau agama kan tidak mengadili hati seseorang ya. Yang diadili ya pokoknya kalau dia sudah mengatakan dia membaca 2 kalimat syahadat ya sudahlah, dia itu seorang muslim. Kalau dia ngapusi umat Islam biar itu urusannya dengan
yang di sana gitu. Karena dulu saya ingat betul di Kanwil Kemenak DIY dulu itu sampai tidak harus kalau ada orang yang pindah agama Islam hanya gara-gara mau menikah ditenggang beberapa bulan dulu, dicek betul ini serius beneran apa enggak gitu. Kata dari sebelah sono. Nah saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan.